Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Khairul Syifa dari kelas PIPS 4C. Kali ini saya membuat video untuk menyelesaikan ujian akhir semester belajar dan pembelajaran oleh Bu Neng Sri Nur Aini MPD. Apa saja sih materi yang terdapat dalam belajar dan pembelajaran? Dalam belajar dan pembelajaran terdapat 7 materi, yaitu ada hakikat belajar dan pembelajaran, lalu yang kedua ada teori belajar, ketiga pendekatan strategi, teknik, taktik, dan metode pembelajaran, dan keempat ada gaya belajar, kelima komunikasi belajar, keenam masalah belajar, dan ketujuh prinsip belajar. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan dari kata belajar yang artinya perubahan tingkah laku dan pembelajaran yang artinya proses perubahan tingkah laku yang di dalamnya terdapat orang lain atau melibatkan orang lain. Dalam hakikat belajar dan pembelajaran terdapat 8 ruang lingkup. Yang pertama, ada materi yang disampaikan, kedua, metode, ketiga, pendekatan, keempat, alokasi waktu, kelima, pola pembinaan terpadu, keenam, metode, ketujuh, kompetisi dasar siswa, dan kedelapan, evaluasi. Lalu apa saja sih yang kita dapati dari belajar? Apa sih yang kita terima saat belajar? Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari belajar. Apa sih tujuan kita belajar itu? Menurut Sadirman, ada 3 tujuan kita belajar. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Ini sudah jelas ya, kita belajar itu pastinya untuk memperoleh pengetahuan, mendapatkan ilmu baru, seperti kita tadinya tidak tahu nih cara berhitung seperti apa. Dengan kita belajar, maka kita akan mengetahui bagaimana caranya menghitung. Lalu yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan itu merupakan pada awalnya kita tidak tahu nih bagaimana caranya menjahit ataupun menari atau menyanyi. Dan dengan kita belajar, kita akan mengetahui bagaimana caranya menari yang baik, menjahit yang benar, dan dengan begitu kita akan mengetahui keterampilan kita berada di mana, entah itu menjahit ataukah menari. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah membentuk sikap. Dengan kita belajar, maka kita akan memiliki sikap yang baik atau attitude yang baik. Karena selama belajar, kita pasti mengalami proses di mana selama proses itu kita akan menentukan sikap kita. Bagaimana kita menghadapi proses ke depannya, step by stepnya. Dan juga selama belajar pun kita tidak bisa seenaknya, pasti kita memiliki aturan bagaimana belajar yang baik dan benar, maka dengan itu kita akan memiliki sikap dan akan membentuk sikap dengan sendirinya. Lalu saya akan menjelaskan materi kedua dari belajar dan pembelajaran, yaitu teori pembelajaran. Apa sih teori pembelajaran? Teori pembelajaran merupakan serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan untuk menghadirkan sebuah pandangan dari suatu fenomena. Fungsinya teori itu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengendalikan. Lalu berikut ini beberapa teori belajar, yaitu yang pertama ada behavioristik. Behavioristik merupakan teori yang mengamati tingkah laku seseorang akibat adanya stimulus dan respon. Itu bisa dijelaskan mungkin seperti guru yang bertanya di kelas kepada muridnya, kayak guru memancing pertanyaan di kelas, maka muridnya akan merespon dari pertanyaan guru tersebut. Dalam teori behavioristik ini terdapat 2 faktor. Yang pertama ada positive reinforcement, yaitu suatu tindakan penguatan dari guru kepada murid secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Yang kedua, negative reinforcement, yaitu suatu pengurangan stimulus dari guru untuk murid sehingga materi belajar yang disampaikan akan mudah terlupakan.
Jadi faktornya itu positif dan negatif, dimana yang positif penyampaian guru akan mudah diingat oleh muridnya, dan yang negatif penyampaian guru yang kurang baik sehingga murid-murid tidak dapat mengingatnya atau dapat gampang terlupakan materinya. Lalu yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Menurut Robert M. Gagné, teori kognitif merupakan teori pengulangan informasi yang memiliki 5 komponen, yaitu reseptor, sensory register, short-term memory, long-term memory, response generator. Lalu, menurut Jerome Bruner, teori ini merupakan belajar penemuan sesuai pencarian pengetahuan secara aktif oleh siswa dalam pembelajarannya, sehingga teori ini memberikan keuntungan, yaitu memotivasi peserta didik dan memecahkan masalah. Lalu, yang ketiga, terdapat teori humanistik. Teori humanistik dikatakan berhasil jika peserta didik bisa memahami diri sendiri dan lingkungannya. Aplikasi dalam teori humanistik ini yaitu pembelajaran berdasarkan teori ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Selanjutnya, tujuan teori humanistik ada 8. Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan inisiatif. Yang keempat, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis. Yang kelima, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat. Yang keenam, guru menerima siswa apa adanya. Ketujuh, memberikan kesempatan murid untuk maju. Dan kedelapan, evaluasi diberikan secara individual. Lalu, selanjutnya adalah teori belajar konstruktif, yaitu proses belajar bagaimana siswa dapat memproses pengetahuannya sendiri. Dalam teori ini memiliki tujuan, yaitu menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk pemikiran yang mandiri. Lalu ciri-ciri pengetahuan dari teori konstruktif ini yaitu pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman yang telah ada. Kedua, belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Ketiga, belajar merupakan proses aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Lalu keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan makna melalui berbagai informasi. Dan tadi merupakan penjelasan tentang teori pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Pertama, pendekatan. Apa sih pendekatan belajar? Pendekatan merupakan sudut pandang kita terhadap proses belajar. Di sini saya memiliki jenis atau contoh dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan konstruktivisme, yang kedua ada pendekatan pemecahan masalah, yang ketiga ada pendekatan open-ended, dan keempat ada pendekatan realistik. Lalu selanjutnya, apa sih pengertian dari strategi pembelajaran? Strategi yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien atau bersifat konseptual. Jadi strategi belajar ini di mana guru memiliki rancangan belajar agar siswa itu dapat mencapai tujuan dari guru tersebut, dan sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksanakan dengan baik, dengan efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu
Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini, metode pembelajaran termasuk dengan cara guru menjelaskan materi atau menyampaikan materi kepada siswa. Ada beberapa jenis dari metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, kedua metode diskusi, ketiga metode demonstrasi, keempat metode ceramah plus, kelima metode pembelajaran resitasi, keenam ada metode eksperimen, lalu ada metode latihan, metode eksperimen, dan masih banyak yang lainnya. Dari metode-metode yang tadi saya sebutin, itu mungkin ada beberapa yang sudah kalian ketahui. Seperti metode ceramah, guru lebih banyak menyampaikan atau menjelaskan di depan kelas. Lalu metode diskusi, siswa yang lebih aktif di kelas, di mana guru memberikan kebebasan bagi siswa untuk berpendapat dan mencari jalan keluar atau mencari ilmu pengetahuan dengan sebebas mungkin. Dan ada juga metode eksperimen, di mana metode tersebut kita ketahui dengan siswa melakukan observasi atau praktikum, di mana dari hasil observasi dan praktikum tersebut maka siswa akan mengetahui apa yang ingin siswa ketahui. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada teknik belajar, yaitu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode atau penjabaran dari metode. Di sini dijelaskan ada beberapa contoh dari teknik pembelajaran. Contohnya, metode diskusi perlu menggunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Lalu selanjutnya ada taktik pembelajaran. Taktik merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Di sini contohnya, dua orang sama-sama menggunakan taktik ceramah, namun akan melakukannya secara berbeda. Ibarat dalam taktik memakai gambaran atau memakai gaya bahasa biar materi yang disampaikan gampang dipahami. Jadi di taktik pembelajaran ini ada dua orang guru yang sama-sama melakukan metode ceramah, tapi penyampaiannya itu sangat berbeda. Yang satu menggunakan bahasa yang sangat enak, murid dapat mempelajarinya, dapat menerima materinya, dan yang satunya menggunakan bahasa yang sangat membosankan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari belajar dan pembelajaran, yaitu materi gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Namun, setiap orang itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam gaya belajar. Yang pertama, ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini di mana kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuan akan lebih mudah jika siswa melihat suatu gambaran atau menulis. Jadi ini dapat dicontohkan seperti kalau dalam pelajaran geografi di bagian materi siklus hidrologi itu rata-rata guru akan memperlihatkan gambaran proses dari siklus hujan, bagaimana terjadinya hujan, bagaimana air akan menjadi hujan lalu akan mengalir ke laut, seperti itu. Dan di situ siswa yang memiliki kemampuan visual atau memiliki gaya belajar visual, dia akan lebih gampang menyerap dan menerima materi tersebut. Lalu selanjutnya ada auditorial. Gaya belajar auditorial, siswa cenderung lebih dapat menerima informasi jika sambil mendengarkan lagu. Ada kan beberapa orang yang bisa belajar dengan mendengarkan lagu. Kalau tidak mendengarkan lagu, maka dia akan sulit menerima materi tersebut. Itu disebut gaya belajar auditorial. Lalu yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, di mana
siswa ini akan lebih mudah mendapatkan atau memperoleh ilmunya, menyerap ilmunya jika dia melakukan gerakan-gerakan seperti orang yang sedang presentasi. Maka dia akan lebih mudah menyampaikan materi jika dia melakukan beberapa gerakan yang dengan sendirinya seperti itu. Dia tidak bisa dengan belajar yang diam sendiri, menulis terus mendengarkan, itu dia tidak akan bisa. Maka dia harus ada sesuatu gerakan yang dilakukan agar dia mengingat materi tersebut. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi gaya belajar? Faktor yang mempengaruhi gaya belajar yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini menurut saya sangatlah bisa mempengaruhi gaya belajar ya. Jika dia berada di lingkungan yang dimana orang-orangnya merupakan orang-orang yang memang dia dapat melakukan belajar dengan baik, maka orang ini akan ikutan belajar dengan baik. Jika dia bergaul dengan orang-orang yang pemalas, maka anak ini pun akan ikut menjadi malas, seperti itu. Lalu yang kedua ada tipe kepribadian. Di sini bisa dilihat dari apakah dia introvert atau extrovert, dimana introvert ini pun juga memiliki gaya belajar sendiri dibandingkan orang yang extrovert. Selanjutnya adalah kebiasaan. Apakah kebiasaan anak ini adalah malas atau rajin, itu juga dapat mempengaruhi gaya belajarnya. Jika kebiasaan dia di rumah hanyalah nonton TV, bermain game, itu dapat mempengaruhi gaya belajarnya. Lalu selanjutnya adalah berkembang sejalan waktu dan pengalaman. Di sini kita dapat lihat ya, kita pasti dalam belajar itu telah melalui banyak proses dan pengalaman. Saya sendiri dari saya SD, SMP, SMA, dan saat di perguruan tinggi saat ini, saya sudah mengalami beberapa pengalaman yang menurut saya itu dapat mempengaruhi gaya belajar saya. Seperti saat dulu nih, saya kalau misalkan belajar harus dari jauh-jauh hari, tidak bisa mepet hamin berapa ujian atau SKS, itu saya tidak bisa. Tapi saat saya kuliah, saya merasa saya baru bisa belajar di saat mepet atau mengerjakan tugas mepet dengan deadline. Itu gaya belajar yang dapat mempengaruhi karena pengalaman kalian sih ya. Jadi kalian akan merasakannya sendiri nanti bagaimana gaya belajar kalian akan berubah saat kalian sudah melewati berbagai macam proses. Lalu selanjutnya dari materi belajar dan pembelajaran, saya akan menjelaskan materi komunikasi pembelajaran, yaitu proses penyampaian gagasan kepada orang lain. Di sini dapat diartikan bagaimana seorang guru menyampaikan materi kepada siswa. Komunikasi pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Fungsi komunikasi yaitu pembentukan konsep diri, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Komunikasi pembelajaran memiliki 5 prinsip, yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. Komunikasi pembelajaran ini juga sangat penting bagi saya, karena jika seorang guru tidak dapat menyampaikan materi dengan baik, itu akan membuat murid-muridnya tidak dapat menerima materi apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan juga komunikasi pembelajaran ini, seorang guru tuh harus bisa menyampaikan materi kepada siswa yang berbeda-beda, watak siswa dan bagaimana siswa meresponnya, itu kita harus sebagai guru harus dapat melakukannya. Seperti jika siswa tersebut merupakan siswa introvert, maka kita harus dapat menyeimbangi bagaimana menyampaikan materi pelajaran kepada siswa introvert tersebut agar siswa tersebut memahami materi. Dan juga kepada siswa ekstrovert pun kita juga harus melakukan komunikasi penyampaian yang dapat diterima oleh siswa ekstrovert tersebut. Karena dalam suatu ruang lingkup belajar itu ada beberapa macam siswa yang berbeda-beda, dan ada juga guru yang harus melakukan
komunikasi belajar dengan anak yang misalnya berkebutuhan khusus. Guru juga harus dapat melakukan penyampaian materi untuk anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, dan agar anak-anak tersebut dapat mengetahui materi apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Menurut saya komunikasi pembelajaran ini cukup berat ya bagi seorang guru, karena dia harus dapat memahami siswa satu persatu. Jadi dia harus melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, dan dalam suatu kelas itu, dalam suatu proses belajar itu yang sudah saya jelaskan pasti memiliki tipe anak atau tipe siswa yang berbeda-beda. Jadi guru harus ekstra mencoba bagaimana agar satu orang guru yang menyampaikan materi, dan anak-anak itu semua dari segala jenis yang ada di kelas dapat menyerap dan menerima apa yang guru tersebut jelaskan. Lalu selanjutnya ada materi dari belajar dan pembelajaran, yaitu materi masalah belajar. Masalah belajar merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan selama proses belajar mengajar. Jenis-jenis masalah belajar yaitu siswa tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar tidak sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya. Lalu ada siswa yang mengalami keterlambatan akademik. Di sini halnya dengan yang tadi sebelumnya di materi komunikasi belajar, siswa yang berkebutuhan khusus. Ada beberapa anak yang memang terlahir tidaklah sempurna, maka di sini guru sangatlah dibutuhkan perannya agar berbagai macam siswa itu menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Dan keterlambatan akademik ini pun tidak juga termasuk dengan keterbelakangan, tapi bisa saja memang dia anak tersebut memiliki daya ingat yang lemah sehingga dia mengalami keterlambatan akademik. Lalu selanjutnya ada siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri. Lalu ada siswa yang sangat lambat saat belajar, dan ada juga siswa yang kekurangan motivasi. Di sini saya dapat menjelaskannya sih, menurut saya kekurangan motivasi entah itu dia di keluarganya mengalami banyak masalah, atau tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, keluarga, kakak, adik, atau teman terdekatnya, sehingga dia merasa tidak ada yang memotivasi dia. Lalu selanjutnya ada siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk saat belajar. Di sini juga peran guru sangat ditentukan, bagaimana dia dapat membenarkan siswa yang memiliki kebiasaan buruk saat belajar tersebut. Dia harus merubah sikap siswa, harus bisa merubah sikap siswa tersebut agar lebih baik lagi saat belajar. Lalu selanjutnya ada siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar dan mengajar di kelas. Ini adalah siswa-siswa yang sering bolos saat kelas. Guru pun juga berperan penting, bahkan di sini orang tua juga berperan penting dalam mengingatkan siswa tersebut, anak tersebut agar tidaklah bolos saat jam pelajaran. Dan seorang guru harus mencari tahu bagaimana kok ini anak, kenapa dia bolos dalam pelajaran saya atau bolos dalam suatu pelajaran tertentu. Apakah pelajaran yang memang membosankan, atau ada masalah dengan gurunya, atau memang anaknya yang suka untuk bolos-bolos. Dan terakhir ada siswa yang mengalami penyimpangan perilaku, itu sama seperti melakukan kebiasaan buruk. Nah, faktor penyebab masalah belajar yaitu ada internal dan eksternal. Di internal ini bisa dijelaskan bagaimana faktor keluarganya yang sudah saya jelaskan. Entah orang tuanya sibuk bekerja sehingga kurang waktu untuk memperhatikan anak-anaknya, apakah anak-anaknya belajar dengan baik, atau apakah anaknya mendapatkan perilaku baik di dalam ruang lingkup sekolahnya, dalam ruang lingkup belajarnya. Dan juga faktor internal itu misalnya orang tuanya yang bercerai, jadi anak tersebut merupakan anak broken home yang benar-benar kekurangan perhatian orang tuanya. Dan di sini
akibat negatifnya ya, negatif dari perceraian orang tua tuh sungguh tidak baik sebenarnya. Lalu yang eksternal itu dapat dijelaskan dari misalnya anak tersebut hidup di ruang lingkup yang orang-orangnya itu tidaklah baik. Dia berteman dengan teman-teman yang suka tawuran, teman-teman yang suka narkoba, merokok, segala macam. Pasti dia akan ikut terbawa. Dia akan melakukan tawuran, dia akan ikut menggunakan narkoba, dia akan meminum minuman keras, pokoknya mengikuti pergaulan lingkungannya yang anak-anak tersebut ikuti. Lalu bagaimana sih cara mengatasi masalah belajar tersebut? Yang pertama adalah identifikasi kasus dan identifikasi penanganannya. Yang seperti saya jelaskan tadi, identifikasi kasus itu di mana kita harus mencari tahu kenapa sih anak ini jadi suka ikut tawuran, kenapa sih anak ini jadi malas, kenapa sih anak ini jadi suka bolos dari kelas, kenapa sih anak ini jadi tidak mengerjakan PR-nya, kenapa sih anak ini jadi tidak aktif lagi di kelas. Setelah kita mengetahui kenapa anak ini menjadi seperti itu, maka kita harus mencari penanganannya, mencari jalan keluarnya, bagaimana kita menyelesaikannya. Kita harus bisa membuat anak tersebut menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang rajin, yang bisa menerima belajar, bisa menerima materi yang diajarkan oleh gurunya, dan tidak merupakan kewajibannya sebagai seorang pelajar, seperti itu. Dan terakhir saya akan menjelaskan materi belajar dan pembelajaran, yaitu materi prinsip belajar. Ada 10 prinsip belajar, yaitu pertama kesiapan. Kesiapan di sini kita dapat mengartikan bagaimana seorang guru apakah sudah siap menjadi layaknya seorang guru, bagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang guru, apakah dia sudah siap untuk melakukan atau melaksanakan tugasnya. Lalu di sini juga dari sisi pandang seorang pelajar, apakah dia sudah siap untuk menjadi seorang pelajar, mematuhi peraturan-peraturan yang akan diberikan kepada dia selama proses belajar tersebut, dan kesiapan dia untuk menerima materi-materi yang akan diberikan oleh guru tersebut. Lalu selanjutnya ada motivasi. Di sini motivasi bisa dalam segala hal, kayak tujuan dari murid tersebut belajar itu apa sih, motivasinya apa sih. Pasti setiap anak tuh memiliki motivasi. Lalu seorang guru pun juga memiliki motivasi untuk menjadi seorang pengajar. Apa sih yang memotivasi dia untuk mengajar? Apakah dia ingin mengubah anak-anak Indonesia, anak-anak di negerinya menjadi anak yang lebih baik. Dan lalu ada persepsi dan keaktifan. Di sini persepsi dan keaktifan juga sangat dibutuhkan ya, karena nggak mungkin setiap guru dia jadi guru tapi dia malah diem-diem aja, nggak aktif di kelas, tidak semua diserahkan kepada muridnya, dia hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan. Itu sungguh tidaklah menjadi seorang pengajar yang seharusnya dan yang sesungguhnya. Lalu ada tujuan dan keterlibatan langsung. Di sini seorang siswa dan seorang guru harus terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, di mana proses belajar mengajar tersebut dipastikan seorang guru memberikan materi, memberikan tugas kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya mengerjakan tugas tersebut dan mendengarkan, menerima materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi bisa diambil tuh maksudnya adalah dalam proses belajar mengajar nggak mungkin ada seorang guru tapi nggak ada muridnya. Lalu guru tersebut mengajar apa, mengajar siapa, mengajar untuk apa, seperti itu. Dan seorang murid juga pasti membutuhkan seseorang untuk membantu dia menerima materi, mengajarkan dia materi yang ingin dia ketahui seperti apa. Dan selanjutnya ada perbedaan individual. Perbedaan individual di sini
dapat dijelaskan, setiap guru dan setiap murid tuh memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki watak yang berbeda-beda. Jadi sebisa mungkin guru dan murid tuh harus klop satu sama lain walaupun memiliki watak dan kepribadian yang berbeda-beda. Bagaimana guru tersebut mengekspor dirinya, memberikan materi, berusaha agar muridnya dapat mengerti, oh guru saya seperti ini, dan murid pun juga harus seperti itu. Dia harus memperlihatkan kepada gurunya bagaimana watak dia, kepribadian dia, sehingga gurunya dapat mengerti kalau oh murid saya yang A seperti ini, murid saya yang B seperti ini. Dan lalu selanjutnya ada transfer dan tantangan. Transfer dan tantangan ini menurut saya, transfer bagaimana guru menyampaikan materi kepada murid, dan tantangannya bagaimana guru membuat murid-murid yang diajarkan menerima materi yang diajarkan, bagaimana murid-murid dapat mengerti apa yang dia ajarkan, seperti itu. Jadi guru pun juga memiliki tantangan yang cukup sulit untuk dapat mengerti murid-murid yang dia ajar tuh pasti banyak sekali macam-macamnya. Lalu selanjutnya ada kognitif, terus ada belajar afektif, lalu ada psikomotor, lalu dan terakhir ada pengulangan balikan, penguatan, dan evaluasi. Pengulangan balikan, penguatan, dan evaluasi ini dimana seorang guru itu di akhir dalam pembelajarannya pasti dia akan meminta akan mengoreksi ataupun akan memberikan evaluasi bagaimana akhir dari belajar para siswanya, bagaimana hasil dari nilai murid-murid yang telah diajarkan. Jika jika murid-murid tersebut mengalami kekurangan, dapat dilakukan evaluasi kembali agar murid tersebut menerima materi dengan lebih baik lagi dari sebelumnya dan mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Dan di sini pun guru juga sangat berperan penting, karena dengan evaluasi tersebut tadinya siswa hanya menerima materi 50%, maka bisa bertambah menjadi 80% dengan adanya pengulangan atau evaluasi ini. Jadi siswa tersebut pun memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilainya, seperti itu. Dan menurut saya sudah menjelaskan semua tentang materi apa saja yang saya ajarkan dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya juga sudah menjelaskan ketujuh dari maksud-maksud materi tersebut. Saya akhiri video kali ini dan saya mohon maaf bila ada kesalahan atau omongan atau kurangnya penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.